Ibu namanya siapa? Nama saya Hartati, Bertranda Hartati. Istri besar keluarga. Lalu tugas di SMP Negeri 1 Palu ini sejak tahun 1995. Sudah lama ya, Bu? Iya, sudah lama. Nah, Ibu, saya langsung ke pertanyaannya saja. Dimulai dari indikator planningnya. Itu pertama, bagaimana proses perencanaan untuk pelaksanaan layanan pada bidang bimbingan karir di sekolah ini? Iya. Jadi proses perencanaan untuk karir dimulai dari tahun ajaran baru. Sebelum penyusunan program diawali dengan asesmen. Asesmen itu berisi informasi atau data kebutuhan materi yang oleh siswa. Jadi bukan hanya bimbingan karir, tapi semua 4 bidang itu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi sudah masuk dalam karir ya. Jadi keempat bidang tadi akan kelihatan dari asesmen itu. Bimbingan karir di kelas 7 dibutuhkan apa ya? Di kelas 8 apa dan kelas 9 apa. Jadi berdasarkan hasil itu buatlah program. Berarti disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Iya, sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Baik, selanjutnya, apakah ada kendala yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan BK karir? Lalu bagaimana langkah Ibu dan rekan Ibu dalam mengatasi hal tersebut? Iya, jadi selama ini apalagi saya sebagai koordinator, saya merasa tidak ada kendala yang terlalu berat karena kerjasama dari tim BK yang ada di sini. Semua disesuaikan. Oh, yang di kelas 7 sudah diberitahu, karir untuk kelas 7 ini semua materinya. Kelas 8 ini semua materinya, kelas 9 ini semua materinya. Lalu diserahkan kepada gurunya apakah ada yang merasakan berat atau tidak. Ya, kita saling mengisi satu yang lain. Selanjutnya, apa saja yang melandasi perencanaan karir di sekolah ini? Jadi yang melandasi perencanaan karir itu berawal dari itu tadi asesmen. Itu yang utama, lalu dituangkan ke dalam program. Ya, setiap tahun seperti itu. Jadi yang akan kita lakukan berdasarkan kebutuhan siswa. Bukan program sekolah, tetapi kalau dulu awal-awalnya biasanya kita masukkan seperti program sekolah, tetapi kalau sekarang ini yang paling utama adalah seperti apa pencarian data yang dilakukan oleh Ibu dan rekan Ibu untuk mengetahui program apa saja yang akan dibuatkan? Seperti yang dari awal tadi sesuai dengan pertanyaan pertama itu, kita buatkan asesmen, kita perbanyak sesuai dengan jumlah siswa. Lalu kita sebar. Oh, guru BK untuk kelas 7 silakan ini asesmennya, kelas 8 ini. Habis itu kita buat dalam aplikasi dan akan kelihatan. Selanjutnya, apa saja yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan BK karir di SMP Negeri 1? Iya, yang harus diperhatikan itu kan ada 4 bidang kan. Yang harus kita perhatikan yang paling mendasar adalah mahasiswa, entah itu kansel, entah itu bimbingan karir, entah itu bimbingan kelompok. Jadi semua berdasarkan ya sesuai dengan kebutuhan siswa. Apakah siswa itu merasa bahwa materi ini dibutuhkan atau tidak, materi belajar yang mana, materi untuk bimbingan pribadi yang seperti apa. Banyak materi yang bisa kita berikan, tetapi yang paling mendasar dan yang harus diperhatikan adalah siswa saja. Baik, kita masuk pada
indikator organisasinya. Bagaimana sistem pengorganisasian di BK dalam pelaksanaan program layanan karir tersebut? Iya, yang jadi dalam organisasinya yang seperti tadi, jadi yang kelas 7 bertanggung jawab untuk karirnya untuk kelas 7, yang kelas 8 itu, yang kelas 9 itu saya di kelas 9 walaupun materi itu pernah diberikan misalkan pengenalan sesuai tentang bakat minat sudah diberikan kelas 7, pengenalan sesuai tentang cita-cita oke, sudah, tapi belum terlalu mendasar. Nanti yang kelas 9 yang betul-betul yang harus mengkaji kembali, memberikan kembali materinya kepada siswa, dan pada saat itu siswa dituntut untuk menentukan. Kalaupun sebelumnya kita tanya, Anda sudah tahu bakat apa? Oh belum men. Walaupun sudah diberikan, pada saat itu kita paksakan untuk dia harus tahu. Lalu cita-citanya harus diketahui sudah, lalu bakat minat, penentuan untuk lanjut ke sekolah mana, apakah dia berdasarkan cita bakat minat tadi, dia harus menentukan sudah apakah dia SMA atau madrasah aliyah, dia kan satu kelompok atau tetapi penekanannya siswa itu harus tahu dulu bakat minatnya. Kalaupun dia belum paham, kita harus kembali ke tujuan awal bahwa memandu. Jadi materi saya itu yang dari awal evaluasi, habis itu pengenalan tentang potensi anak, bakat minat, cita-cita, lalu karir yang ada di masyarakat. Lalu dia tentukan kemana ya setelah tamat dari SMP. Mengapa harus di kelas 3 SMP harus ditekankan? Karena saya menganggap waktu yang paling pas bukan di SMA, bukan perguruan tinggi. Kalau dia perguruan tinggi, kalau dia perguruan tinggi berarti dia sudah salah, karena sudah masuk. Dia masuk ke kedokteran berarti otomatis kelak dia akan jadi dokter. Kalau dia tersalah, misalkan salah memilih jurusan, itu sudah sudah dianggap bahwa kadang ada mahasiswa sekarang ini stres hanya karena dia masuk hanya menentukan jurusan yang kurang peminatnya. Jadi kalau sudah di SMA sudah ada peminat sana, SMA bahasa IPA dengan IPS. Dia katakan itu anak, kenapa harus sekarang seperti itu? Tidak, sekarang harus tentukan, karena kalau sudah di SMA sudah dianggap terlambat. Lalu kalau sudah di SMP kelas 3, nah kalau sekarang kamu punya cita-cita jadi dokter, berarti kamu harus ke SMA, bukan ke SMK. Lalu harus pilih jurusan IPA. Makanya saya menganggap bahwa informasi tentang kamu pas sekali kelas 3 SMP. Ya. Jadi harus memang walaupun dia sudah dapat di kelas 7 itu hanya informasi pengenalan, tetapi penentuannya memang di kelas 9. Saya buat seperti itu. Baik Bu, selanjutnya kapan kiranya waktu yang pas untuk guru BK membuat program BK? Program BK ya awal tahun, karena awal tahun ajaran setelah diberikan asesmen. Kalau sudah sementara jalan kan tidak ada gunanya kita berjalan berdasarkan program yang sudah dibuat. Pertanyaan pertama, baik. Selanjutnya bagaimana langkah awal sebelum pelaksanaan dari guru BK ini? Langkah awal yang diambil itu adalah yang tadi asesmen, lalu dibuat program, tetapi kerjasama antara semua guru BK. Kita ingin membuat programnya itu berdasarkan asesmen kelas 7 apa? Programnya misalkan yang IPA kelas 8 apa? Kelas 9 misalkan saya apa? Jadi kita berdua ya. Apalagi karena ini kan paralel, ada yang 2 guru kita dalam satu jenjang. Misalkan Pak Hairul dengan Ibu Sartika, tentu kan dia harus kerjasama. Dalam penyusunan program dia harus kerjasama berdasarkan asesmen tadi. Jadi semuanya, hampir semua walaupun sudah ditahu bahwa ini kelas 7, ini kelas 8, kelas 9 semuanya kerjasama. Apalagi kalau dalam hal kasus yang terjadi penanganannya, partisipasi atau kelompok, apalagi yang namanya home visit. Kadang
kelas 9, guru kelas 9 membantu kelas 8 karena misalkan masalahnya agak rumit dan perlu penanganan lebih jauh, tim itu harus kompak. Waktu adik sebentar. Apa saja faktor pendukung keberhasilan pada proses perencanaan pelaksanaan program ini? Jadi yang pertama saya bertanya, apakah adik sudah pernah mendapatkan bimbingan karir dari semua guru BK yang ada di sekolah, semua guru bina studi. Pokoknya apakah adik sudah pernah mendapatkan bimbingan misalkan berjaga menemukan siswa di sana bermasalah, mengirim, kalau sudah ditangani lalu dia menganggap bahwa perlu penanganan lebih lanjut, dia akan mengirim ke guru bina studi. Misalkan sementara di kelas menemukan masalah siswa yang dianggap bahwa ini minta waktu saya, maka dia akan referan ke wali kelas atau ke guru BK. Yang paling banyak itu dari wali kelas. Kalau menemukan siswa yang bermasalah, entah itu berkaitan dengan karir atau bidang apa saja, biasanya mengarahkan ke guru BK. Saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk ke depan. Selanjutnya, program pelayanan adik apa saja yang dirancang dengan siswa SMP dan adik sendiri? Iya, ada memang materinya khusus untuk kelas 8, kelas 9, kelas 7. Misalkan hanya pengenalan potensi itu kan ada pengenalan potensi siswa. Kalau boleh tahu, apakah adik sudah memang sudah diperkenalkan di sana di kelas 9 kepada metode mendalam atau kegiatan apa saja yang ada di lingkungan itu kan masih juga bagian yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Padu yang berkaitan dengan ekstrakurikuler, itu di kelas 7. Lalu selanjutnya misalnya kelas 8 ditingkatkan lagi dengan materi yang berbeda. Yang kelas 9 ini biasanya kita merangkum semua yang dari kelas 7, 8, 9 dengan harapan anak keluar dari sini sudah tahu bakat minatnya, sudah tahu akan lanjut kemana. Nah, bisa kalau dia tamat dari SMA dia mau lanjut ke perguruan tinggi apa, lalu jurusan yang dia ambil apa, tamat dari situ kira-kira pekerjaan apa ya yang bisa dia masuki. Jadi memang kita berjenjang kelas 7, kelas 9 kita materinya berkaitan sampai kelas 9. Apakah organisasi di sekolah ikut berperan dalam pelaksanaan layanan pendidikan karir? Iya, organisasi sekolah di sana banyak, tapi induk dari organisasi siswa itu ada OSIS. Di sana anak diajarkan untuk berorganisasi. Di sana anak-anak kadang dalam penggalangan dana mereka menjual, buka bazar, itu kan bagian dari karir. Bagaimana cara memperoleh uang misalkan dengan tanpa mengurangi bahwa harus dia tinggalkan sekolah, dia diarahkan, oh nanti kamu misalkan di luar bisa bekerja seperti apa, membantu orang tua kah, atau ada kafe atau apa kegiatan yang bisa termasuk dalam bagian pembiayaan karir. Jadi anak-anak di sana kan dibagi bidang-bidangnya di OSIS itu. Oh, ada dia bukan hanya ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, tapi ada seksi-seksinya. Di situ anak ditempatkan sesuai dengan dia punya arah mana karirnya. Baik, termasuk pada indikator aktuatifnya, soalnya siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan pelayanan pendidikan karir. Iya, semua guru BK melibatkan ya beberapa wali kelas sebagai narasumber atau guru bina studi yang ada kaitannya dengan itu. Baik, selanjutnya pada indikator controlling, apa saja yang perlu diperhatikan koordinator guru BK yang bertugas sebagai manajer dalam mengatur implementasi program pelayanan pendidikan karir di sekolah? Iya, betulah saya koordinator. Walaupun saya sudah kembali bahwa guru tetap saya koordinasikan dengan mereka, tetap saya walaupun dalam bentuk sana niatan di kelas 7 ini bagaimana ya, walaupun dalam bentuk sana atau ada laporannya setiap orang ada laporan saya bahwa harus berjalan dengan baik. Kalau ada atau saya tanya ada kendala yang ada tidak untuk bimbingan karirnya,
Kalau misalkan ada, tentu saya mencarikan solusi. Jadi bukan hanya sekedar sama-sama menyusun program, tetapi dalam pelaksanaan kalau misalkan ada kendala mereka bertanya. Lalu dalam tahap evaluasinya juga saya lihat. Selanjutnya, apakah dalam pelaksanaan layanan bimbingan karir sudah sesuai dengan perencanaan awal? Iya. Jadi apa yang kita lakukan itu berdasarkan petunjuk atau rambu-rambu yang ada pada program. Kalaupun ada yang di dalamnya ada kendala, semua kita bicarakan bersama. Siapakah yang berhak merevisi pelaksanaan layanan? Yang berhak merevisi itu koordinator. Lalu memang sebelum kita konsultasi dengan kepala sekolah. Kalau dianggap bahwa ini terlalu kalau dalam pelaksanaan karir tidak terlalu, tapi dalam hal konflik misalkan atau orang tua kan kita minta pendapat dari kepala sekolah. Tetapi dalam merevisi adalah semua dulu BK yang ada pada saat penyusunan itu memang kita berembuk, tetapi saya sebagai koordinator tetap melihat kalau misalkan sudah disusun Ibu Nadia bagaimana sudah disusun, oh saya lihat semua saya tanda-tanda, saya lihat kalau misalkan oh boleh barangkali ini beri pemasukan mereka rubah, karena semua program itu ada koordinator berbeda tangan dengan ibu kepala sekolah. Biasanya kita dapat informasi atau revisi dari mereka ya, yang tadi. Kemudian, apakah program BK Karir berjalan dengan efektif? Iya, saya anggap bahwa berjalan dengan efektif dari tahun ke tahun, tidak ada perubahan. Hanya kalau ada kendala itu yang perlu diperbaiki. Makanya tahun berikut, oh ini yang perlu kita, iya nanti kita perbaiki tahun depan. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan revisi program awal ini? Iya, sebelum berjalan. Jadi pada saat asesmen lalu dituangkan dalam bentuk program, sebelum saya tanda tangan saya lihat memang. Oh, ya. Lalu selesai berjalan akhir tahun sebagai evaluasi. Oh ya kemarin ini ada yang turun. Oh iya tahun depan kita perbaiki. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan Ibu tentang program layanan BK Karir di sekolah ini? Apakah perlu dibenahi atau gimana? Hanya saja yang tahun kemarin ini kan karena siswa tidak masuk virtual, jadi tidak berjalan dengan efektif. Asesmennya kita memberikan kepada siswa mereka di rumah. Jadi itu yang menjadi kendala kemarin. Tapi sebelumnya itu harus jadi menentukan materi yang dibutuhkan oleh siswa kelas 7A misalkan berbeda dengan yang 7B, yang 7B berbeda dengan 7C, sama dengan kelas 9. Tapi pada intinya ya saya melihat bahwa siswa sadar bahwa materi yang dibutuhkan seperti apa dan kita tuangkan dalam program. Baik Bu, sudah berakhir juga sesi wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya pamit Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan nama Kakak Tina Sudarningsi, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Tadulako. Nah, di sini mau minta sedikit Ade untuk diwawancara mengenai karir di masa depan. Kalau boleh tahu nama Ade siapa? Nama saya Amira Aurelia Ramadhani. Baik, kita langsung ke pertanyaannya. Apakah adik sudah pernah mendapatkan bimbingan karir dari BK di sekolah ini? Ya, saya sudah mendapatkan bimbingan karir dari BK. Selanjutnya, apakah adik sudah pernah mendapatkan bimbingan mengenai rencana ke depannya setelah lulus? Rencana saya ke depannya, setelah lulus saya akan melanjutkan pendidikan saya ke SMA Negeri 1 Pek. Apa tanggapan kamu jika kamu mendapatkan pelayanan bimbingan karir STEM? Sangat baik. Apa manfaat yang kalian peroleh
ketika mendapatkan pelayanan atau informasi tentang dunia karir untuk kedepannya bagi diri kami. Karena saya dapat mengetahui bakat dan minat saya untuk kedepannya. Apakah adik sudah mengetahui bakat dan minat apa yang dimiliki oleh adik? Bakat saya menyanyi. Kalau boleh tahu, apakah adik sudah punya cita-cita? Punya. Cita-cita nggak? Kalau setelah lulus berencana lanjut ke sekolah mana? SMA Negeri 1. Apa saja yang telah atau akan adik persiapkan untuk melanjutkan ke sekolah tersebut? Menambah nilai saya dan mengembangkan bakat saya. Apa yang memotivasi atau mendorong adik untuk mencari cita-cita dan karir di masa depan? Orang tua dan saudara. Baik juga sesi wawancara kita hari ini. Terima kasih kepada adiknya. Saya pamit.